Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini mulai aneh nih PKB. Menyerang Gus Yakut. Padahal pernyataan Gus Yakut adalah menurut saya edukasi. Gak ada dia menyebutkan nama. Beliau menyebutkan jangan pilih pemimpin yang hanya punya tutur kata yang manis, yang hanya ganteng. Syukur-syukur ganteng, tutur kata yang manis, tidak punya rekam jejak yang jelek. Kan itu ya. Apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Nggak ada. Bahkan itu pun adalah pesan Anies Baswedan. Dia di beberapa kesempatan selalu mengatakan, lihat rekam jejak, rekam jejak, rekam jejak, rekam jejak, rekam jejak, rekam jejak. Kan itu. Kenapa justru ini adalah yang diucapkan oleh Anies dan diinginkan oleh Anies melihat seseorang itu dari rekam jejak. Kenapa Anda marah? Kenapa kalian marah? Kenapa PKB marah kepada Gus Yakut? Aneh saya. Katanya nggak layak. Ini layaknya ucapan buzzer. Ini apa? Ini. Dulu itu. Kita dengarkan dulu nih ya. Sama-sama. Statement Gus Yakut dan tanggapan dari PKB yang sangat berlebihan menurut saya. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menilai pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas diucapkan seorang menteri. Ah, itu omongan buzzer. Thank you, Gus. Senada dengan ketua umumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait pun menyentil pernyataan Yakut. Tidak saja buzzer, Jazilul menambahkan pernyataan Yakut sebagai provokator. Menurutnya, Menak seharusnya bertanggung jawab atas kerukunan umat beragama. Namun ia menilai pernyataan Yakut justru mengarah pada politik pecah belah. Jazilul meminta Yakut berhati-hati dalam membuat pernyataan, mengingat posisinya sebagai menteri. Menurut saya buang-buang omongan yang nggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu. Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak-balik bilang, kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoax. Ini hoax kok dari negara. Ini hoax kok mulai dari Menteri Agama yang sungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Sebelumnya di Solo pada 29 September yang lalu, Menak Yakut Khalil Qomas kembali melontarkan komentar agar masyarakat sebagai calon pemilih untuk memilih pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon yang akan bertarung nanti. Memilih pemimpin negeri ini untuk 2024 sampai 2029 yang akan datang, benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Oke. Coba kenapa PKB marah? Apa sih masalahnya ucapan Gus Yakut? Coba saya pengen tahu apa masalahnya ucapan Gus Yakut. Kenapa marah? Beliau mengucapkan jangan pilih capres yang hanya punya ganteng, paras tampan, ya, tutur kata manis, tapi harus dilihat rekam jejaknya. Atau PKB merasa bahwa Anies lah hanya satu-satunya capres di antara ketiga itu minimal calon presiden yang paling ganteng. Sehingga merasa tersindir dengan ucapan Gus Yakut. Pede betul. Kenapa tersindir gitu loh? Gus Yakut tidak menyebutkan inisial atau apapun, enggak. Itu edukasi. Jangan hanya memilih calon presiden
yang ganteng, yang tutur katanya manis. Mana coba kalimat ini menyudutkan Anies mana? Menyebut nama Anies mana? Nggak ada. Ganteng, tiga-tiganya juga ganteng. Prabowo ganteng, Ganjar ganteng, Anies pun ganteng. Apalagi ganteng itu kan sangat subjektif. Kata-katanya manis. Ganjar juga kata-katanya manis kok. Lucu kok. Prabowo lah mungkin yang nggak manis tuh. Artinya, manis itu diartikan di dalam sebuah kalimat atau buayan kepada publik dengan janji-janji manis. Bukan hanya ucapan yang keluar dari mulutnya, yang lembut, yang santun, yang manis. Bukan. Tapi janji-janji manis. Bukan hanya melihat dari calon presiden, memilih presiden yang punya janji-janji manis. Kata-kata manis. Tapi dilihat dulu rekam jejaknya. Apa salahnya gitu? Nggak ada tuh dari kriteria yang disebutkan oleh Gus Yakut, yang itu kemudian ditujukan kepada Anies. Saya nggak melihat. Mestinya biasa aja gitu loh. PKB mestinya biasa aja menanggapinya. Kenapa jadi riuh? Kenapa mengatakan ini nggak pantas diucapkan oleh sebagai menteri? Kenapa malah komentarnya ini hoax keluar dari negara? Di mana hoaxnya? Itu adalah kalimat edukasi kok. Di mana hoaxnya? Coba. Ini aneh ini. Kenapa PKB jadi seperti ini? Di mana kalimat hoaxnya coba? Saya minta di kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Menak Yakut, di mana hoaxnya? Itu edukasi. Memberikan terang kepada publik bahwa kita di dalam menentukan pilihan capres dan cawapres itu harus lihat rekam jejaknya. Jangan terbuai, jangan terayu dengan kata-kata manis, dengan muka yang tampan. Boleh jadi kata-kata manisnya itu pengkhianat, boleh jadi itu musang berbulu domba. Nah, kalau ditambah kalimat-kalimat itu mungkin bisa menjurus ke Anies. Karena musang berbulu domba pernah diucapkan oleh SBY. Pengkhianat pernah diucapkan oleh Demokrat. Kan gitu ya? Bisa. Ini kan nggak ada embel-embel kalimat-kalimat itu, nggak ada. Gus Yakut normatif aja. Memberikan kemudian edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan dilebih-lebihkan dong. Ayo dong. Kenapa PKB jadi seperti ini? Kenapa malah ngomong buzzer? Di mana buzzernya? Nggak ada buzzer-buzzeran. Mulai aneh kan? Mulai aneh kan PKB kan? Jadi kata Kang Maman Imanul Haq, fungsi PKB bergabung dengan mereka akan menarik yang ekstrim kanan ke tengah, yang ekstrim kiri ke tengah. Buktinya siapa yang ketarik sekarang? Malah buzzer-buzzeran kayak mereka-mereka yang selalu mengatakan buzzer-buzzer tuh. Memfitnah itu justru fitnah tuh. Itu yang justru dari PKB yang memfitnah, mengeluarkan hoax dari negara mengeluarkan hoax. Nggak ada ucapan Gus Yakut yang kemudian hoax. Di mana hoaxnya? Itu edukasi kok. Jadi yang hoax itu justru yang mengucapkan hoax, yang mengucapkan kalimat hoax. Udahlah. Aduh, gimana sih? Kenapa seperti ini? Ya Allah, saya nggak mau sebetulnya ngangkat ini karena senior saya di sana semua banyak tuh. Tapi di mana salah? Kalau kemudian itu tendensi ke capres dari PKB baru, ini kan nggak ada persoalan, kalimat-kalimat itu biasa aja. Menyudutkan Aniesnya di belah mana? Nggak ada. Jangan dibuat-buat. Jangan kemudian menunjukkan bahwa kalian dari PKB memang ribut dengan Ansor gitu loh. Bahaya loh. Atau memangnya maunya seperti itu? Jangan dong. Ini kasihan yang di akar rumput, bos. Kalau menanggapi Menak Yakut yang seperti itu, nggak tahu ya maksud Menak gimana, kan kita nggak tahu, nggak menyebutkan nama juga segala macam. Ini malah frontal buzzer, nggak pantas, hoax dari negara. Ini apa ini? Kalimatnya sederhana kok. Kalimatnya edukasi dianggap buzzer, kalimatnya edukasi dianggap hoax dari negara. Gimana ini?
Jangan dong. Kok kayak gini PKB sih? Coba menurut kalian seperti apa? Di mana kesalahan kalimat yang diucapkan oleh Gus Yakut? Saya melihat nggak ada. Nggak ada menyudutkan Anies lagi, nggak ada. Atau sekali lagi merasa bahwa Anies hanya satu-satunya yang paling tampan di antara ketiga itu. Oh, pede banget. Kalau saya melihat sih yang paling tampan Ganjar. Serius. Yang kalau saya nih ya, serius ini mah, objektif. Yang paling tampan di antara ketiga itu ya Ganjar. Kalau urusan paling tampan. Berarti kalau paling tampan Ganjar, Gus Yakut nyindir ke siapa? Ke Ganjar dong. Tapi kan ini edukasi. Jangan hanya melihat dari tampang, ucapan, tapi rekam jejak. Itu pun senada seperti apa yang diucapkan oleh Anies. Rekam jejak, rekam jejak, rekam jejak. Kenapa PKB jadi panas? Ini kan aneh. Apa ini? Kenapa PKB jadi seperti ini? Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, diir.